wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk mendengarkan saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasehat dalam kebaikan dan kesabaran. Insya Allah hari ini yang akan sharing adalah Pak Afif dan Pak Zulfi. Sudah lebih 7 menit, maka langsung saja saya persilakan, monggo Pak Afif. Iya Bu, makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala arsalil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du, Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul mudatan min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu sharing ini khususnya untuk mengingatkan diri saya pribadi ini sebenarnya dan untuk semuanya juga. Bapak Ibu semua, salah satu harapan atau keinginan setiap orang di dunia ini, khususnya di dunia terkait dengan kebahagiaan tentunya dalam kehidupannya. Salah satu cara atau kunci untuk mendapat kebahagiaan itu adalah dengan cara bersyukur. Kita harus selalu bersyukur atas kehidupannya, atas rahmat Allah, atas karunia Allah. Salah satu tadi kemarin disampaikan oleh Mbak Amel ya, sebagai salah satu buah iman. Kemarin Mbak Amal menyampaikan syukur itu adalah salah satu sebuah buah dari iman. Kita harus selalu bersyukur dalam setiap kondisi apapun. Sebagaimana telah difirmankan dalam Al-Quran surat Ibrahim, wa itta'dana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kira-kira itu terjemahannya. Dalam ayat ini sangat jelas sebenarnya ya. Allah mengingatkan kepada hambanya siapa saja yang mampu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Jadi selama hidup kita, kalau kita renungi, kita sangat banyak, tak terbatas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sebenarnya. Tapi sebaliknya, jika siapa saja yang kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya cara kita melakukan bersyukur? Ada 3 terkait dengan cara kita melakukan bersyukur, yaitu pertama dengan hati. Jadi kita harus yakin bagaimana kita. Kita harus yakin dalam hati kita bahwa semua karunia atau yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah benar-benar itu adalah kehendak Allah dan tidak ada kontribusi kita sama sekali sebenarnya. Dalam Al-Quran juga digambarkan sebenarnya,
dua riwayat terkait dengan bagaimana orang yang bersyukur dan bagaimana orang yang kufur nikmat. Misalnya pada cerita Nabi Sulaiman dan Qarun, ya, di sini jelas digambarkan Nabi Sulaiman itu beliau itu putra Nabi Daud yang salah, ya, yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim yang generasi yang ke-13. Setelah Nabi Daud meninggal, Nabi Sulaiman menggantikan baik sebagai raja, bagaimana kekayaan mereka, bagaimana tahta warisnya, mewarisi tahta-tahtanya, dan juga sebagai nabi yang melanjutkan atau menyiarkan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umatnya. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman kemudian dikenal sebagai satu mukjizat, salah satunya terkait dengan bagaimana Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan binatang, ya, digambarkan di surat An-Naml nomor 18-19 yang kira-kira artinya, hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam ruangan sarangmu agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya. Jadi saking kayanya bala tentaranya pun tidak hanya manusia, termasuk jin juga, ya. Sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku, kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hamba yang saleh. Di sini digambar juga bagaimana Nabi Sulaiman itu merupakan orang yang selalu bersyukur, artinya apa yang dikaruniakan Allah kepada mereka benar-benar disyukurin, termasuk mereka sebagai raja, sebagai kekayaan yang berlimpah, kira-kira gitu. Dan mereka di ayat ini juga tergambarkan pula bahwa apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dari semua harta, kekayaan, kelebihan bisa berkomunikasi dengan binatang, itu adalah semata-mata karena karunia Allah. Dan di ayat yang lain, yaitu ayat Al-Qasas 28, surat Al-Qasas ayat 67-83, di sini gambarkan juga bagaimana orang yang kufur nikmat. Sementara Qarun, ya, di situ digambarkan Qarun secara umum ini menggambarkan Qarun itu orang yang sangat kaya sekali, cuma mereka tidak mensyukuri nikmat, artinya sombong, bahwa mereka mengatakan semua harta kekayaannya itu merupakan jerih payah diri sendiri, jadi tidak ada kontribusi dari siapa-siapa. Jadi jerih payah mereka, bahkan mereka pun sombong dan tidak mau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu kena azabnya terkait dengan artinya habislah harta kekayaannya. Dan sampai sekarang cerita itu saya ingat persis dulu kalau diceritain mencari harta Qarun, sebenarnya ternyata ini tuh terkait dengan cerita orang yang kufur nikmat karena dikasih harta yang berlimpah, Tuhan tidak atau mengingkari, kira-kira gitu. Dari dua cerita ini sebenarnya bisa kita renungkan bahwa kita harus selalu ingat, selalu berkoreksi diri bahwa kita ini bukan apa-apa sebenarnya, dan bukan siapa-siapa. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang papa itu artinya orang yang tidak punya daya. Bahkan semua itu harta, pangkat, jabatan, kepandaian, sampai kita bisa S3, S2, S1, S2, S3 itu bukan karena kita pintar atau semua adalah karena karunia Allah. Ini yang harus selalu kita takafuri, diingat untuk bahwa apa yang kita peroleh ini adalah semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala.
Itu dengan cara bersyukur dengan hati, bahwa kita harus yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita atau apa yang kita peroleh selama hidup dunia ini itu semuanya kehendak Allah, artinya benar-benar karunia Allah, bukan karena kita pintar, kita bisa mencari harta banyak, ya sukses kita, itu semuanya semua udah karunia Allah, jadi udah ditetapkan. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita bersyukur, yaitu dengan lisan, tentunya dengan lisan, yakni dengan cara memperbanyak zikirullah, zikir kepada Allah, memperbanyak pujian kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kira-kira itu tuh, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita harus sering banyak berzikir dalam situasi apapun, dalam perjalanan, dalam ini harus kita lakukan ini sebenarnya, bahwa semua ini ya karena Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bersyukur melalui perbuatan kita. Jadi dengan sebuah perbuatan kita bersyukur dengan mengimplementasikan dengan sebuah perbuatan, yaitu dengan menggunakan setiap karunia Allah yang diberikan kepada kita untuk melakukannya. Misalnya ibadah itu sebagian dari kita harus bersyukur. Ibadah sebagai kewajiban kita kepada Allah dalam hal ini, misalnya sholat 5 waktu. Jadi jangan sampai tertinggal nih ibadah sholat. 2, memperbanyak istighfar, zikrullah, mengerjakan sholat sunnah. Artinya kita perbanyak kegiatan sunnah juga. Yang ketiga yaitu bersedekah. Bersedekah itu tidak harus menunggu kita banyak harta atau kaya. Banyak cara bersedekah, tidak harus dengan material sebenarnya bersedekah itu. Yang keempat, kita usahakan tilawah Al-Quran, atau kita usahakan selalu membaca Al-Quran setiap hari. Paling enggak habis sholat maghrib atau subuh lah. Jadi syukur-syukur kita bisa tiap habis sholat wajib misalnya. Tapi biasanya kalau di kantor kita agak ini ya, karena sibukan. Tapi paling tidak di dua waktu sholat itu usahakan itu untuk kita membaca Al-Quran, kita pelajarin, dan itu bagian-bagian daripada kita bersyukur kepada Allah, serta memperbanyak amaliyah lain kepada sosial lain. Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersyukur. Syukurnya Rasulullah bisa dibuktikan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, seperti memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, meskipun beliau sebenarnya sudah dimaksum atau dijaga dari perbuatan dosa, tapi mereka tetap melakukan ini. Rasulullah tetap memperbanyak istighfar kepada Allah. Itulah bentuk syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, demi Allah aku beristighfar, mohon kepada Allah sehari semalam 100 kali, kira-kira gitu. Jadi Nabi Muhammad melakukan selalu beristighfar. Coba kita sunat kegiatan sunnah ini bisa kita tiru dari Nabi Muhammad, yaitu kita paling enggak 100 kali beristighfar, kira-kira gitu ya. Dan semoga di bulan Ramadan ini setelah Ramadan kita bisa makin memperbanyak terkait dengan syukur kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif. Terima kasih Pak Afif. Ya, sama-sama Bu. Menarik sekali ya Pak Afif mengingatkan kembali kepada kita tentang makna syukur. Jadi kan kembali membahas surat Ibrahim yang dalam
Ramadan ini sudah beberapa kali kita diingatkan tentang ayat-ayat dalam surat Ibrahim itu, dan tadi Pak Abi lebih detail lagi menjelaskan bagaimana wujud dari syukur itu sehingga kita insya Allah ditambahkan lagi nikmat dari Allah. Baiklah, kita akan lanjut ke Pak Zulfi untuk yang kedua. Silakan Pak Zulfi. Terima kasih Pak Abi. Sama-sama Bu. Ada Pak Zulfi-nya. Oh. Masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, baik, alhamdulillah di tanggal 22 Ramadan gini kita masih bisa melaksanakan puasa ibadah Ramadan. Saya di sini akan mengingatkan khususnya bagi diri pribadi sendiri dan memaparkan tentang sedikit dari beberapa manfaat membaca Al-Quran. Materi ini saya ambil banyaknya dari buku Dr. Zaidul Akbar yang berjudul Jurus Sehat Rasulullah. Baik, yang pertama, sebetulnya ada beberapa manfaat membaca Al-Quran bagi psikologi atau emosi dari pembaca maupun pendengarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984, ditemukan bahwa membaca Al-Quran dapat mendapatkan ketenangan jiwa hingga 97% bagi pembaca maupun pendengarnya. Penelitian tersebut menggunakan peralatan kedokteran yang canggih pada masanya. Ternyata respon emosi dari yang mendengarkan bacaan Al-Quran semakin membaik, dari yang asalnya sedih atau depresi kemudian berubah menjadi tenang. Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzalas sakinata fil qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah lah mengetahui maha bijaksana. Dalam International Seminar on Counseling and Psychiatry dalam perspektif Islam yang dilaksanakan di salah satu universitas Malaysia pada tahun 1997, juga banyak para peneliti di sana memaparkan jurnal terkait dengan hubungan atau keterkaitan manfaat Al-Quran dengan psikoterapi. Jadi sebenarnya bacaan terbaik dan instrumen terbaik yaitu Al-Quran. Itulah sebabnya Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan perlahan-lahan. Tentunya efek ini akan menjadi lebih dahsyat apabila pembaca Al-Quran tersebut mengerti mengenai arti dan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 83, yang artinya, dan apabila mereka mendengar apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui, seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad.
kita juga telah banyak mendengar banyak kisah mengenai mengapa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabatnya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka menangis, takut, bahkan pernah dikabarkan bahwa Abu Bakar sampai pingsan. Hal itu karena mereka adalah manusia-manusia soleh, manusia yang diridhoi Allah, sehingga bisa membayangkan kebesaran Allah dan gambaran peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka dari itu hancur luluhlah hati mereka, meleleh jiwa mereka saat mendengar bacaan Al-Quran. Itulah sebabnya Umar bin Khattab pun langsung masuk Islam ketika mendengar bacaan Al-Quran dari Fatimah. Yang kedua, manfaat Al-Quran itu ternyata dengan membaca Al-Quran itu berpengaruh juga terhadap fisiologis manusia. Membaca Al-Quran dengan tartil memberi pengaruh kepada organ tubuh manusia. Vibrasi yang kita dapatkan melalui bacaan tajwid juga ternyata memberikan efek yang luar biasa pada organ-organ lainnya seperti paru-paru, otak, dan jantung. Dr. Al-Qadi, seorang ilmuwan di Florida, Amerika Serikat, melakukan penelitian yang hasilnya cukup mencengangkan. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa ternyata Al-Quran dapat memberikan efek perubahan fisiologis yang sangat jelas ketika diperdengarkan kepada orang Muslim. Selain itu, baru-baru ini juga ada penelitian yang terkait dengan efektivitas atau pengaruh dari bacaan murotal, yaitu pada tahun 2019 ada penelitian mengenai efektivitas murotal dalam mengurangi kadar diabetes yang diterbitkan pada Journal of Health Science and Prevention pada tahun 2019. Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanyalah akan menambah kerugian. Selanjutnya, bagaimana sih gitu biar Al-Quran yang kita baca itu getaran-getarannya dapat menyentuh jiwa ataupun rohani kita. Nah, ini menurut Dr. Zaidul Akbar dalam bukunya, yang pertama, kita membaca Al-Quran itu dengan tartil atau mengikuti kaidah tajwid atau makhrijul huruf. Yang kedua, berupaya membekali diri dengan pemahaman bahasa Arab, karena sebetulnya bahasa Arab yang ada di Al-Quran itu sangat mudah, mudah untuk dipelajari dan sifatnya itu berulang gitu. Jadi kita tidak harus menghafal banyak kosakata, tapi Allah telah memudahkan bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya dengan serius. Yang ketiga, pelajari artinya dan mentadaburinya menggunakan tentunya kitab-kitab tafsir. Yang keempat, menikmati iramanya menggunakan qori yang nadanya yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan yang kelima, menurut Dr. Zaidul Akbar, jadikanlah seluruh aktivitas kita dekat dengan Al-Quran. Nah, yang selanjutnya, manfaat dari membaca Al-Quran itu yaitu pahala yang berlimpah. Membaca Al-Quran, kita ketahui bahwa satu huruf pada saat kita membaca Al-Quran itu, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Sehingga ketika kita membaca misalnya Alif Lam Mim, insya Allah akan mendapatkan 30 kebaikan, karena dari satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Hal ini tentunya berbeda pada saat kita membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan,
Karena amalan kebaikan pada bulan suci Ramadan ini Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk memperbaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Mungkin sekian dari saya dan semoga kita bisa dapat memanfaatkan sisa bulan Ramadan ini dengan tilawah Al-Quran dan mentadaburinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfi. Pak Zulfi menarik sekali ya membahas tentang sebenarnya itu zizat dari Al-Quran ya, yang manfaat-manfaatnya tadi seperti sebagai obat dalam tanda petik gitu ya, syifa gitu. Terus dibahas juga pahalanya yang berlipat, bahkan bagi yang baru belajar satu huruf pun sudah mendapatkan pahala. Kemudian juga kemudahan menghafalnya gitu. Itu hanya kayaknya satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh pembacanya. Mungkin berhubung waktunya juga sudah lebih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah menghadiri kultum kita kali ini. Insya Allah kita sedikit lagi ya sampai finish Ramadan dan kultumnya, insya Allah sampai pekan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Pak Afif, terima kasih Pak Zulfi. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, Bu Dia, semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.